Agustus 2020, seluruh anggota Yayasan Godong Suek Surabaya siap melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75. Hari Senin, tanggal 17 Agustus tahun 2020 segera dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Seluruhnya anggota Yayasan Godong Suek Surabaya. Siap! Gerak! Pemimpin upacara memasuki tempat upacara, peserta upacara disiapkan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Seluruhnya pada pemimpin upacara. Hormat! Gerak! Gerak! Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor! Seluruh anggota Yayasan Godong Suek Surabaya telah siap mengikuti upacara bendera. Laporan selesai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Ketua Umum beserta pembina Yayasan Godong Suek Surabaya memasuki podium upacara. Penghormatan peserta upacara kepada Ketua Umum dipimpin oleh pemimpin upacara. Seluruhnya kepada Ketua Umum Yayasan Godong Suek Surabaya. Hormat! Gerak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada Ketua Umum bahwa upacara siap dimulai. Lapor. Hari ini 17 Agustus tahun 2020, seluruh anggota Yayasan Godong Suek Surabaya telah siap melaksanakan upacara pengibaran Sangsaka Merah Putih. Laporan selesai. Laksanakan. Siap, laksanakan. Diiringi lagu Indonesia Raya.
Para hadirin tamu undangan untuk mohon berdiri. Penghormatan kepada bendera Sang Saka Merah Putih dipimpin oleh pemimpin upacara. Seluruhnya kepada Sang Saka Merah Putih. Hormat! Look!
Tamu undangan mohon duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Ketua Umum Yayasan Kodong Swek Surabaya. Untuk menghormati arah pahlawan yang telah gugur mendahului kita, mari kita semuanya mengheningkan cipta mulai. Mengheningkan cipta selesai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang Dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Yayasan Godong Swek Surabaya beserta upacara diistirahatkan. Seluruhnya istirahat cepat. Gerak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! 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 Salam damai, salam sejahtera untuk saudaraku semua. Om Swastiastu, salam rahayu untuk segenap saudaraku sebangsa dan setanah air. Salam kebajikan, bahagia bagi kita semua. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu tamu undangan dari jajaran Muspika, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, pun segenap undangan, termasuk dari tokoh masyarakat yang kami hormati. Pun tak lupa di pagi hari ini saya berterima kasih dengan saudara kami anggota Yayasan Godong Swek yang dengan gigih dalam bersosial murni, pun dengan gigih untuk kesurituladanan menjadi warga negara yang baik, bangsa yang bermartabat, manusia yang berjiwa dengan jati diri adat budaya ketimurannya. Di pagi yang bahagia ini saya ucapkan salam untuk saudaraku Godong Swek. Seduluran salase. Godong Swek. Seduluran salase. Godong Swek. Seduluran salase. Terima kasih. Dan yang pertama, mari kita ucapkan rasa syukur, puja puji syukur di pagi hari ini
atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, kita sebagai anak bangsa dengan duduk sebagai warga negara, kita yang ada dalam yayasan anggota Paguyuban Godong Suwek Surabaya pada pagi hari ini diberi rahmat dan hidayah, kesehatan, waktu, tempat yang tak ternilai. Atas rahmat itu, di pagi hari ini kita bisa mengadakan acara upacara Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 untuk kemerdekaan negara kami. Kemerdekaanlah untuk bangsa kami. Pun tak lupa, mari kita bersama-sama hormat dengan apa yang sudah diraih para pahlawan. Bisa kita satu mendoakan semoga arwah-arwah beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliaunya telah meneteskan darah, mengorbankan nyawa, melepas jiwa dan raga untuk meraih kemerdekaan yang selama ini negara kami dicengkeram oleh penjajah. Tepatnya pada saat tanggal 17 Agustus 1945, disitulah bangsa kami bisa merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya, bukan hanya kemerdekaan negara, tapi kemerdekaan di dalam jiwa bangsa, kemerdekaan di dalam anak manusia, yang mana kita hidup di alam semesta berhak dan layak hak mendapatkan kemerdekaan sebagai sama-sama hamba yang ada di muka bumi alam semesta itu. Untuk itu, harapan kami selaku pembina Yayasan Godong Suwek, akan saya bina anak-anak kami sebagai warga negara yang baik. Kunci utama hidup, jangan pernah menghilangkan sendi-sendi rukun di dalam hidup. Rukun yang utama ada dalam keluarga, rukun bertetangga, rukun dengan siapapun, khususnya dengan warga negara, ya bangsa ini, pun rukun dengan sesama manusia, ya alam semesta ini. Dan disitulah adanya gotong royong. Hidup itu memang sendiri, tapi dalam kehidupan tidak akan bisa sendiri. Kita semua saling membutuhkan satu sama lain. Untuk itu, pesan dari Pak Pembina dengan bersosial, kalian semua sudah menunjukkan bahwa kalian sudah menjadi warga negara yang baik, bukan hanya bangga untuk para pahlawan pendahulu, bangga untuk para leluhur kita, bangga untuk orang tua kita, pun kebanggaan itu bisa kita berikan manfaat apa yang berguna untuk kita sesama hidup, pun berguna untuk kesurituladanan anak cucu kita nanti. Dan dalam bersosial itu, sekali lagi Pak Pembina bicara, bersosial dibutuhkan lapang dada, semua atas panggilan jiwa, dan semua datang bukan dipanggil, tapi semua datang karena atas dasar dari hati nurani yang paling dalam. Untuk itu, sekali lagi, kuat-kuatlah saudaraku, ada di dalam Yayasan Godong Suwek. Kalian semua nanti akan menunai apa yang kalian tanam, bukan hanya di dunia, tapi kelak di akhirat, di kemudian hari, kalian semua nanti akan mendapatkan tempat yang layak sebagaimana wadah Tita, hamba yang mulia yang mempunyai rasa sosial,
sesuai dengan kodrat kita, sebagaimana kita didudukkan sebagai manusia yang seutuhnya. Dan di pagi hari ini saya selaku pembina berterima kasih sekali, yang mana Bapak Ibu para tamu undangan sudah menyempatkan waktu, sudah bisa menghadiri acara di keluarga besar Yayasan Godong Suwek, keluarga besar kami. Kami sangat berterima kasih sekali. Bisa kami hanya seperti ini, bisa kami menyambutnya hanya seperti ini. Tak lupa saya selaku pembina, doakanlah apa yang menjadi cita-cita tujuan kami bisa sukses, kuat, tentram, damai. Kita bisa menjadi suri tauladan kepada semua yang ada di dalam bangsa Indonesia. Untuk itu saudaraku, saya sering mencanangkan bahwa perjuangan itu juga sosial, cuma beda zaman. Dalam bersosial kita itu ikhlas, dalam perjuangan pun kita ikhlas. Masa yang ada dalam Yayasan Godong Suwek saat ini, kita berangkat dari sukarelawan, yang mana saat itu masih terbentuk paguyuban. Dengan rukunnya paguyuban, kita punya kekuatan, akhirnya kita naik yang lebih tinggi menjadi gerilyawan, namanya Yayasan Godong Suwek. Dan dalam gerilya itu rintangan pasti ada, sandungan pasti ada, tapi tolong segala rintangan sandungan hadapilah dengan penuh kasih sayang. Tataplah sandungan itu dengan senyum lapang dada, ketulusan, senyum hati nan mulia. Karena bagaimanapun di dunia ini ada dua sisi. Kebaikan yang dihantarkan seseorang belum tentu tersambut sesuai yang kita harapkan. Kejelekan yang dihadirkan seseorang manakala kadang bisa tersanjung dimanapun. Tapi percayalah bahwa kita bangsa Indonesia yang duduk dalam dasar negara, yang punya dasar sila pertama ketuhanan, percayalah bahwa apa yang kita kerjakan, apa yang kita jalani, semua dikehendaki oleh Yang Maha Esa, semua dikehendaki oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Disitulah ada pepatah, Gusti Allah boten sare. Dengan keyakinan hakul yakin ainul yakin itu, disitulah kita kuat dalam duduk sebagai manusia yang mau menyajikan menu yang bermanfaat untuk siapapun tanpa pandang bulu, sehingga nantinya Godong Suwek akan menjadi madu yang dirindukan cawan. Godong Suwek akan melahirkan rasa yang nikmat, bau yang harum, wujud yang bercahaya. Kalau kalian masih mau mendengar apa yang disampaikan pembina kalian. Dan saat sekarang ya begini inilah bisa kita, tapi ini pembina sudah bangga bentuk pengabdian kalian yang duduk sebagai warga negara yang baik. Satu, mematuhi aturan hukum yang ada dalam melaksanakan upacara. Kita juga mematuhi anjuran protokol pemerintah, yang mana bukan hanya bangsa kami yang saat ini sedang menghadapi virus corona, pandemi COVID-19, tapi dunia semua mengalami. Dan saya selaku pembina sering mengajarkan dalam menghindar dari COVID-19
Satu, harus hati-hati, jaga kesehatan, jaga pergaulan, jaga segala aktivitas dengan duduk sebagai manusia yang harus setiti, teliti, ngati-ngati. Sebetulnya tamparan untuk manusia di alam semesta 99,9% semua menyembah kepada Tuhannya, baik lewat keyakinan, baik lewat kepercayaan, baik lewat manapun. Tapi kenapa wabah ini bisa datang di alam semesta? Kenapa manusia hanya diberi titik 3 perkara? 1, tutup mulut. 2, cuci tangan. 3, jaga jarak. Karena pembina kalian, sosok penghayat falsafah hidup, tutup mulut bukan bibir Anda. Secara syariatnya, secara kenyataannya wajib aturan protokol pemerintah kita ikuti, kita patuhi. Tapi kembalilah ke dalam diri Anda, masuklah ke dalam ruang diri Anda. Hati-hati, jikalau engkau bicara, suaramu adalah harimaumu. Bila sudah keluar, sulit untuk ditarik kembali. Menginjak era 2020, waspadalah, jangan asal bicara. Kalau itu menimbulkan fitnah, masalah, perkara, kelak kalian akan menyesal di kemudian hari. Itu yang Pak Pembina berikan kepada anggota kami. Kedua, kenapa harus cuci tangan? Kamu gunakan apa tangan kamu? Kamu buat membawa apa? Kamu sampaikan untuk menyampaikan apa? Tolong dicuci yang bersih. Selagi yang kamu bawa bermasalah, selagi yang kamu genggam menimbulkan masalah, selagi yang kamu sampaikan untuk membuat masalah, ayo dihindari. Titik 3, kenapa harus jaga jarak? Dunia ini isinya 2 perkara. Mau ikut kur rowo, kur nuruti hawa, apa mau ikut Pandhawa? Sing iso ngepeno, sing iso nggawa, duh kuasaning rasa. Bila kamu ikut Pandhawa, suatu saat kamu pasti disayang Pandu. Dimanapun berada, kamu selalu dipandu oleh ayahmu, tanpa kamu tahu di mana sang bapak itu ada. Untuk itu, falsafah hidup bisa saya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Doa kami untuk bangsaku, pun khususnya saudara kita sekarang yang ada. 1, ayo kita hati-hati. 2, kita mawas diri. Dan 3, kita harus mematuhi anjuran protokol pemerintah. Dalam jaga jarak, bukan Anda harus berpisah dengan saudara Anda. Tapi saat sekarang alam sedang memilah
dan memilih. Beruntunglah kalian jadi manusia yang selalu eleh. Saat alam memilah, kalian harus bisa tahu mana yang betul-betul, mana yang tidak betul, mana yang harus dan mana yang tidak harus, mana yang sangat penting dan mana yang tidak begitu penting. Untuk itu pesan kami, jangan sampai COVID-19 ini menimbulkan dampak ketakutan yang luar biasa untuk saudara kami. Tolong jauhilah ketakutan dan jangan sampai melahirkan sesuatu yang mudah menakuti. Inti sari dari bahasa Pak Pembina, sampaikanlah penerangan yang bijak supaya kesadaran nalar logika yang saat sekarang hilang di negara kami itu akan bisa ditelaah oleh saudara kami. Jadi untuk saudara kami jangan ada kata takut, karena pembina berani bicara. Pembina cuma punya 2 rumus dalam hidup. Takutlah engkau akan perbuatan, akan perilaku, akan tabiat yang tidak dikendaki oleh sesembahanmu, yang mana itu nanti akan menimbulkan malapetaka untuk dirimu. Tapi beranilah bila mana kamu menjalankan sesuatu yang sesuai aturan kehendak yang Maha Kuasa, aturan yang ada dalam negara, aturan yang ada dalam bertali asih dengan sesama hidup, itulah yang wajib kita jalani. Dan pesan untuk bangsa kami, untuk saudara kami, ayo dengan adanya problem yang sedang melanda di negara ini, kita semua jadi manusia, jangan-jangan jadi manusia sabar. Jadilah manusia sadar. Bila kalian sadar, dengan sendirinya kalian menyadari. Bila kalian menyadari, kalian bisa memahami. Bila kalian memahami, kalian bisa mengakui dan menyayangi. Kenapa bangsa kami sekarang seperti ini? Karena bangsa kami sekarang sedang pingsan. Kesadarannya hanya separuh. Untuk itu bangsa kami mudah tidak sadar diri dan tidak menyadari, sehingga apa yang terjadi di dalam negara kami siang dan malam pembina sampean itu meresapi resep apa untuk negara ini untuk disampaikan kepada saudara kami. Kenapa bangsa kami sekarang seperti ini? Bertetangga saling curiga, saudara bisa jadi orang lain, orang tua bisa tega sama anak, anak bisa tega sama orang tua, manusia tidak bisa yakin kalau kita itu merangkul sesama manusianya. Ada apa dengan saudara kami? Nah, itu yang perlu diambil untuk pelajaran hidup. Dan pembina yakin setelah wabah yang melanda dalam negara kami ini, suatu saat akan ada perubahan besar. Karena teguran besar sudah ada di depan mata kalian. Jadi saat sekarang adalah teguran. Saat terjadi tsunami, fenomena, gunung meletus, fenomena, Lapindo, fenomena. Ayo bilang fenomena kalau corona ini. Nanti tak sejarai. Cok,
yang harus kita sampaikan. Untuk itu, di pagi hari ini pembina sedikit mengulas bahwa hidup ini berat. Makanya pembina sampean itu orangnya sulit difoto. Saat aku menangis, bukan aku sedang bersedih, bukan aku kehilangan duniaku. Tolong jangan pernah kasihan kepadaku, karena aku akan mempersembahkan miliknya Maha Pengasih, Maha Penyayang untuk kalian. Dan bila aku sedang tertawa, bukan berarti aku senang menikmati duniawi, senang-senang dalam hidup. Aku menyembunyikan duka lara derita yang ada di dalam hati kecilku. Tapi yang ada di dalam diri pembina kalian, tolong kalian tidak akan pernah menemukan bibir yang kehilangan senyum. Dari waktu ke waktu, dalam suasana apapun, dalam situasi apapun, pembina kalian selalu senyum kepada siapapun. Senyum itulah obat, senyum itulah penawar, senyum itulah damai, senyum itulah penyegar, senyum itulah rahmat yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa tanpa kamu sadari. Jadi di pagi hari ini, mohon maaf bila pembina banyak mengulas, dan harapan kami untuk para wakil-wakil rakyat yang duduk mengemban amanah, jadilah sosok amanah, bukan hanya sebagai pekerja yang mendapatkan gaji dari rakyatnya, tapi jadilah amanah yang bisa mengemban amanat penderitaan bangsa dan rakyatnya. Jangan menari-nari di atas penderitaan. Bangsa ini punya cikal bakal perjuangan. Tanah air ini punya sosok guru. Negara ini ada yang membimbing dan mengawasi. Ikrar janji atas keyakinan saya, sumpah demi Allah, demi Rasulullah yang saya yakini dan yang saya sembah sujud syukur siang dan malam. Ikrar janji kami mengemban amanah. Saya memangku sangsa kamera putih, disaksikan arwah-arwah pahlawan, disaksikan jiwa-jiwa rakyat, kusaksikan bumi pertiwi. Bila mana aku menyimpang dari mengemban amanat ikrar bumi pertiwi ini, aku akan mendapatkan karma 7 turunan. Berani? Berani kira-kira mau menjabat di ikrar seperti itu? Pembina Godong Suwe, demi Allah, demi Rasulullah yang membimbing saya menuju manusia yang bijak, yang mendudukkan saya sebagai sosok wadah yang mulia. Bila mana pribadi manusia yang bernama Bambang, bila mana dalam hidup ini tidak bisa menjadi contoh anak cucu, selalu menjadikan masalah di dalam kehidupan kepada siapapun, dan tidak sesuai dengan harapan pahlawan dan nenek moyang si Bambang, ambil nyawa Bambang sewaktu-waktu. Kalau di jalan, kasihkan apapun yang lewat. Kalau di alam, suruh habisi alam. Siang malam Bambang datang, duduk hanya sebagai satu. Aku akan bikin jadi pahlawanku tersenyum di alam barzakh, karena aku datang sebagai wadah penerus, dan aku akan hadir
sebagai cucu cicit nenek moyang yang menitipkan peranatan budaya ketimuran supaya bisa tersenyum, aku akan rawat dan aku akan sapakan dan aku akan tanamkan dan aku akan bagikan untuk sesamaku di alam semesta. Dan aku hidup yang mana tubuh ini bisa besar karena sari bumi pertiwi. Aku sujud syukur ku persembahkan padamu negeri. Aku bangga jadi bangsa Indonesia. Aku bangga jadi putra pertiwi. Dan aku bangga jadi cucu cicit nenek moyang. Pun aku bangga punya saudara Bhinneka Tunggal Ika. Aku tidak rela kalau saudaraku terpecah belah. Aku tidak rela mengaku bangsa membenci bangsa, mengaku warga memusuhi negara, mengaku manusia membenci, mengasingkan manusia. Ya begitulah yang disampaikan pembina. Itulah pembina Yayasan Godong Suwe. Tidak bersenang-senang dalam hidup, tidak takut lonceng kematian. Karena pembina, saya selaku manusia biasa, saya bilangan kosong, non kepamrean, non kepentingan. Tapi aku akan mengerjakan sesuatu rame ing gawe, sepi ing pamre, menyampaikan super penting. Terima kasih karena waktu, dan ini saya kira sudah banyak. Bila kepingin mendapat ulasan, menjadi manusia yang baik, tidak berburuk sangka, bisa memerangi egonya, bisa meninggalkan kata aku, bisa menyatakan kata kulo, dan bisa menghadirkan kata dalam. Bawa gula sama kopi di yayasan cukup 1 cangkir, rokok gudang garam Kediri. Pembina sudah senang sekali. Senyum bahagia untuk saudara kami. Pesan untuk negaraku, untuk pemerintahku, untuk bangsaku, untuk rakyatku. Akulah manusia, duduk sebagai warga negara, duduk sebagai bangsa, duduk sebagai rakyat jelata, hanya bisa berpesan positif, bukan kritik merusak, tapi kritik membangun. Kesempatan di dalam acara besar ini bisa kami hanya menyampaikan seperti itu. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75. Merdeka! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Rahayu, damai bahagia untuk semuanya. Menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Haji Lukman sebagai sesepuh Godong Suwek, yang terhormat Mbah Bambang sebagai pembina di Yayasan Godong Suwek, yang terhormat seluruh anggota Yayasan Godong Suwek yang telah hadir mengikuti upacara 17 Agustus. Yang terhormat para undangan, Bapak RT, Bapak RW, Bapak-bapak media yang telah hadir di acara Yayasan Godong Suwek Surabaya. Ketokane kok mlempem kabeh iki. Godong Suwek! Seduluran Salawasi. Godong Suwek! Seduluran Salawasi. Terima kasih. Jadi saya ingin mencuplik sedikit masalah sejarah Godong Suwek. Godong Suwek berangkat dari warung kopi pada tahun 2012. Godong Suwek bernama Sego Godong. Dan pada waktu itu bisa beberapa orang yang gabung dalam Sego Godong dan bisa menyantuni beberapa orang saja. Pada akhir 2012 kita menginjak ke paguyuban Godong Suwek. Kita pun bersosial lebih besar. Dan paguyuban Godong Suwek diakui oleh pemerintah dan diaktekan Yayasan Godong Suwek baru bulan April tanggal 15 baru turun. Disahkan oleh negara sekitar 1 mingguan, akhir Agustus. April. Jadi baru beberapa bulan saja Yayasan Godong Suwek ini ada. Nah, itu sebagian cuplikan. Dan di Yayasan Godong Suwek banyak sekali program-program yang kita jalani. Salah satu contoh program penanaman reboisasi lingkungan. Jadi Bapak RT atau RW kalau ingin mengajukan reboisasi lingkungan atau menghias kampungnya, monggo. Banyak bidang lingkungan ada. Kita akan menggerakkan bidang-bidang kita di Yayasan Godong Suwek. Dan ada lagi program pembersihan. Seandainya ada sungai di wilayah Bapak Ibu RT setempat atau RW setempat membutuhkan tenaga, Godong Suwek pun siap. Sudah ada beberapa contoh. Kita melakukan penanaman, kita melakukan kebersihan, kita pun juga bersosial, menyantuni anak yatim, kaum duafa. Kita pun juga peduli dalam masalah COVID-19. Kita mengadakan penyemprotan gratis tanpa dipungut biaya sama sekali. Obatnya pun gratis. Kita lakukan semuanya itu dengan sukarela. Karena di Yayasan Godong Suwek ini merupakan panggilan jiwa untuk bersosial tanpa ada tendensi apapun. Untuk pembiayaan Yayasan Godong Suwek murni dari kantong-kantong semuanya anggota Yayasan Godong Suwek dan sebagian donatur
sebagian kecil donatur. Tetapi Yayasan Godong Suwek tidak akan patah semangat. Kita terus melakukan untuk bersosial karena tujuan yang mulia untuk masa depan besok, demi anak cucu kita. Jadi saya himbau kepada Bapak RT atau RW, barangkali ada program untuk tanam lingkungan atau kebersihan atau apapun yang berbau sosial, monggo. Di Yayasan Godong Suwek sudah menyiapkan bidang-bidangnya masing-masing. Dengan jargon Yayasan Godong Suwek, untuk Anda kami ada. Bisa dilihat di link YouTube-nya, di Facebook-nya. Kegiatan kita semuanya ada di dalamnya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin kampungnya api, ingin berkembang, silakan menghubungi bidang di Yayasan Godong Suwek. Saya kira cukup karena waktunya pun sudah siang, kasihan sing belakang kepanasan. Vitamin D katanya Pak Pembina. Godong Suwek! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah capek Bu ya. Saya ulangi sekali lagi ya, karena ini akan menentukan suatu permohonan kita kepada Yang Maha Kuasa. Mari kita betul-betul yakin dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Syahadatan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Yang terhormat para alim, para ustadz, ustadzah, sesepuh, bini sepuh, segenap rombongan atau undangan paguyuban atau Yayasan Godong Suwek, serta segenap anggota Yayasan Godong Suwek yang kami cintai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, tepatnya 17 Agustus 2020, kami bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini dengan keadaan sehat walafiat, baik jasmani maupun rohani, sehingga pagi hari ini kita melaksanakan suatu kewajiban atau amaliyah, salah satunya yaitu upacara bendera guna memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus yang ke-75. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak
guna memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan senantiasa diterima segala amaliannya dan diampuni segala dosa-dosanya. Al-Fatihah. Yang kedua, kami tujukan kepada segenap simpatisan yang telah mendukung segala kegiatan Yayasan Godong Suwek serta para hadirin yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan suatu keberkahan hidup, memberikan suatu kesehatan jasmani dan rohani, lebih-lebih dalam menjalani kehidupan keluarga senantiasa dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mengalami kesulitan dipermudah, apabila ada yang sakit mudah disembuhkan oleh Allah. Mari kita bersama-sama senantiasa ingat kepada Allah. Al-Fatihah. Yang ketiga, kita tujukan kepada segenap anggota Yayasan Godong Suwek. Harapan kami Allah senantiasa memberikan suatu kegiatan, kekuatan batin dan lahir tenaga semua, mudah-mudahan diberi keberkahan, lebih-lebih rizki dilancarkan sehingga dapat melaksanakan kewajiban dengan baik. Semua anggota Yayasan Godong Suwek, kami senantiasa mendoakan diberi suatu kesehatan sampai akhir hayat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim fil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maksyudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifah. Ya Allah, tepat pada 17 Agustus 2020 pada pagi hari ini, anggota Yayasan Godong Suwek segenap undangan telah berkumpul di tempat yang penuh barokah dalam rangka memperingati hari jadi hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Ya Allah, dengan kebesaran dan keagungan-Mu, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk hidup hingga hari ini, agar kami dapat mensyukuri segala karunia-Mu serta nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau sampaikan tak pernah putus, sehingga kami dapat menjalani hari demi hari, usia demi usia, dan kami tidak pernah tahu sampai kapankah waktu dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, 75 tahun kami menikmati kemerdekaan. Kami sadar bahwa kemerdekaan yang kami nikmati dan kami rasakan pada saat ini tidaklah luput dari jerih payah para pejuang, para pahlawan bangsa kami, para syuhada bangsa kami, dan hanyalah Engkau yang Maha Tahu kualitas amal dari perjuangan beliau. Namun kami hanya mampu berdoa dan berharap kiranya
Engkau senantiasa berkenan untuk menerima seluruh amaliah perjuangan serta pengorbanan mereka. Dengan harapan Engkau berkenan untuk memberikan balasan atas segala amal-amal mereka. Engkau senantiasa berkenan untuk memberikan ampunan-Mu terhadap dosa dan kekhilafan mereka. Muliakanlah ya Allah, serta tinggikanlah derajat mereka di sisi-Mu. Jagalah negeri kami Indonesia dari segala bentuk kemudaratan atau kejelekan. Ya Allah, jagalah keamanan dan ketenangan kami di negeri ini. Janganlah Engkau jadikan penguasa kepada kami orang-orang yang tidak takut kepadamu dan tidak menyayangi kami karena dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikanlah untuk kami dan negeri ini para pemimpin yang bertakwa, ikhlas, jujur, yang senantiasa menyintai rakyatnya. Ya Allah, jadikanlah momentum pagi hari ini sebagai momentum untuk membangun semangat kebersamaan di antara kami, sehingga dengan semangat kebersamaan tersebut kami dapat melanjutkan cita-cita dan harapan para pendahulu kami dalam rangka mengisi serta membangun negara kami menjadi bangsa dan negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur, menjadi bangsa dan negara yang senantiasa di bawah naungan-Mu dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pendahulu kami, dan dosa orang-orang yang telah berbuat baik kepada kami, serta dosa saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Hindarkanlah kami dari siksa api neraka-Mu, serta masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang pandai bersyukur. Allahumma kahfi Muhammad wa karamati Muhammad wa syiwaki Muhammad wa bika wa alaika Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada Ketua Umum Yayasan Godong Suek Surabaya bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Nomor seluruh anggota Yayasan Godong Suek Surabaya telah selesai melaksanakan upacara pengibaran Sangsaka Merah Putih. Laporan selesai. Bubarkan. Siap. Bubarkan.
Penghormatan kepada Ketua Umum Yayasan Godong Suek Surabaya dipimpin oleh pemimpin upacara. Seluruhnya kepada Ketua Yayasan Godong Suek Surabaya. Hormat! Blok! Tegak! Blok! Ketua Umum beserta pembina Yayasan Godong Suek Surabaya meninggalkan podium upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan. Seluruhnya kepada pemimpin upacara. Hormat! Blok! Blok! Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai, seluruh barisan dapat dibubarkan. Seluruhnya bubar barisan. Jalan. Bapak Ibu katuran monggo dari saya enten nih. Selamat ya. Kerja sama nek, kerja keras sampean. Pacaran sih tak ngalami Pak Ketua. Yunap nanti. Yunap. Alhamdulillah. Tan, cantik. Tan, rekam. Pak, Cantik. matur nuwun. Tangan dulu. Ini terus aku tak bayang lah. Aku sakno wong nek gak dicokno belas. Masih kanan. Dong swag, yes. Pate so lebu so. Gua masukane. Wah. Selamat pagi.
iki bisa diunggah teng Facebook ning jaringan